Rian, kakak mau tanya nih, kira-kira kemarin Kuiperian liburannya pada ngapain aja? Mana coba? Kakak pengen tahu, boleh dong tulis di kolom chat. Kalian kemarin liburannya pada ngapain aja nih? Ada Fatir, ada Mega, boleh nih. Kalian kasih tahu kakak. Oh, nggak liburan ke pas puasa. Oke, ada yang nggak liburan. Atau mungkin dari Kuiperian ada yang kemarin liburannya abis lebaran tuh malah main gitu healing bareng keluarga atau kayak reunian bareng teman SD mungkin atau teman-teman SMP ada coba pengen tahu nih ada oke kira-kira ini Peach Hanina Sabil Salsa gitu ya kemana nih liburannya terus Mega enggak kah malah belajar oh iya betul banget. Kemarin ada juga yang belajar UTBK liburannya dipakai untuk belajar, dipakai untuk persiapan PAS mungkin, persiapan UTBK. Coba selain Mega ada juga yang lain liburannya malah justru Kak aku sibuk banget nih gak sempet liburan. Aku malah belajar gitu ya buat persiapan UTBK, buat persiapan PAS ada lagi selain Mega nih. Coba yang lain. Kakak pengen tahu nih, siapa aja? Oh, persiapan pas tanggal 29. Oke, yang lain juga pada belajar kah buat persiapan UTBK pas kemarin liburannya malah belajar gitu ya? Wah, keren banget nih belajarnya sama teman-teman sekelas. Mungkin ada di sini ada Hilda, Julian. Gimana kalian juga ikut belajar kah waktu liburan atau liburan bareng teman-teman? Atau gimana? Oke, keren banget ya ternyata Kuiperian di sini liburannya tidak hanya sekedar liburan gitu ya, menghabiskan waktu bareng keluarga, bareng teman-teman, tapi juga bisa menyempatkan waktu nih untuk tetap belajar persiapan UTBK atau juga persiapan PAS. Ah, keren banget. Itu udah keren banget ya Kuiperian masih bisa menyempatkan belajar di tengah gempuran banyaknya jadwal healing dan liburan keluarga gitu ya Kuiperian. Oke, nah Kuiperian keren banget karena Kuiperian terus berusaha gitu ya, terus berjuang untuk mencapai cita-cita dan pendidikan yang terbaik tentunya. Karena pendidikan itu merupakan investasi jangka panjang, Kuiperian. Nggak cuma buat diri sendiri nih, tapi juga untuk bangsa dan negara. Nah, oh iya, by the way, Kuiperian, ngomong-ngomong tentang pendidikan nih, teman-teman Kuiperian juga sedang berjuang ya untuk mendapatkan PTN impiannya dalam dunia pendidikan. Kakak mau tanya nih, ada yang inget nggak kemarin hari Selasa tanggal berapa dan diperingati hari apa? Ayo. Ada yang inget? Ada yang inget? Kemarin hari Selasa tanggal berapa dan diperingati hari apa? Coba. Yes, betul banget. Hari Pendidikan Nasional tanggal 22 Mei diperingati sebagai Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional. Dan hari ini, Kuiperian bakal seru-seruan bareng sama aku untuk memperingati nih Hari Pendidikan Nasional. So, pastinya pastiin koneksi Kuiperian stay terus sampai akhir dan kita bakal seru-seruan bareng hari ini. Oke, sebelum lanjut nih ke games dan keseruan kita hari ini, kakak bakalan kenalin diri kakak sendiri. Oke, kenalin nama aku Fitria Sri Rahmawati, aku dari Fakultas Keperawatan Universitas Pajajaran. Dan untuk keseruan hari ini ada beberapa rules yang harus Kuiperian patuhi dan ikuti Kuiperian. Nah, rules-nya yang pertama yaitu aktif dan responsif dalam kegiatan selama live class melalui kolom chat. Dan yang kedua, pertanyaan yang ingin Kuiperian sampaikan bisa langsung tulis di kolom Q&A dan atau kolom chat. Kemudian yang ketiga, menjaga etika dan kesopanan saat berkomentar selama live class berlangsung. Ini gampang banget ya Kuiperian buat dipatuhinya. Oke nih. Selanjutnya, sebelum ke selanjutnya nih kakak ada beberapa film-film yang
mungkin bisa membantu kita nih gitu ya untuk lebih semangat lagi buat menggapai cita-cita dan pendidikan yang kita inginkan nih. Ada 3 film rekomendasi. Yang pertama yaitu ada Laskar Pelangi yang seru banget, ini sangat menginspirasi. Dan yang kedua ada film Mary Riana. Ini juga nggak kalah seru karena menceritakan bagaimana perjuangan dari kisah hidup Mary untuk menggapai pendidikannya di tengah krisis moneter, di tengah kekacauan di negara Indonesia ini. Kemudian yang ketiga yaitu ada Rentang Kisah, yaitu menceritakan tentang kehidupannya Gita Saf gitu ya, dan menceritakan tentang bagaimana pengalaman beliau buat belajar di luar negeri nih. Dah, Kuiperian dari di sini ada yang udah pernah nonton ketiga film ini, atau mungkin Kuiperian punya rekomendasi film lain yang nggak kalah seru nih tentang pendidikan tentunya. Coba Kuiperian, kakak pengen tahu nih. Kira-kira Kuiperian udah pernah nonton film apa aja yang tentang pendidikan gitu? Coba di sini ada yang udah pernah nonton atau barangkali Kuiperian pernah nonton film lain baru Laskar Pelangi, Kak. Oke, ini juga seru ya. Laskar Pelangi sangat memotivasi kita tentunya. Terus ada yang lain, film favorit lain tentang pendidikan mungkin yang pernah Kuiperian tonton selain dari ketiga ini? Ini cuma rekomendasi sedikit aja ya, karena masih banyak banget film-film yang membuat kita menjadi termotivasi nih untuk terus belajar gitu, Kuiperian. Oke, ada yang lain nih Kuiperian? Oke, tadi baru ada Laskar Pelangi. Oke, mungkin Kuiperian juga bisa nih buat menambah semangat Kuiperian bisa menonton di film-film lainnya gitu. Nah, selanjutnya kakak juga pengen tanya nih ke Kuiperian. Tadi kan katanya kata Salsa nih ya, udah pernah nonton film Laskar Pelangi nih. Nah, kira-kira buat Kuiper lainnya, setelah Kuiperian nih nonton film bertema pendidikan, kira-kira apa sih yang Kuiperian rasain gitu? Coba, aku pengen tahu nih, kira-kira apa sih yang Kuiperian rasain setelah Kuiperian nonton film-film yang bertema pendidikan? Coba, aku pengen tahu, ada yang mau raise hand atau open mic buat cerita nih, sharing-sharing ke kakak. Kak, aku setelah nonton film ini, perasaan aku jadi semakin semangat, atau perasaan aku jadi, wah, kayaknya aku harus ikutin jejak apa jejak hidupnya orang ini. Gitu. Coba ada Fatir, ada Hadif, ada Hilda, boleh nih. Ada yang mau raise hand, sharing-sharing nih ke kakak setelah nonton film itu, film bertema pendidikan gitu ya. Gimana sih perasaannya gitu. Oke, ini dari ada Vika Nina Salsa, mau raise hand, boleh nih, open mic. Ini ada perasaan kagum, pengen kayak mereka. Oke, halo. Vika Nina Salsa. Oke, halo. Suara kakak kedengeran kah? Dengeran. Oke, boleh nih sharing-sharing ke kita semua. Gimana nih perasaannya setelah kamu nonton film yang bertema pendidikan? Kayak gimana ya, Kak? Waktu abis nonton itu rasanya kayak, wah, kayak keren banget dia bisa kayak gitu. Terus aku kayak termotivasi, aku juga pengen deh kayak gitu, pengen banggain orang tua aku. Jadi makin semangat belajar aja. Oke, berarti memotivasi diri gitu ya buat ayo Banget. semangat belajar gitu ya. Oke, semoga buat Kuiper yang lainnya juga tertular gitu ya rasa semangat untuk terus belajar dan ingin menggapai cita-citanya. Oke, dan semoga kamu juga bisa berhasil dalam menggapai cita-cita kamu ya. Amin. Terima kasih ya, Kak. Thank you. Oke, di sini juga ada yang tulis di kolom chat nih, katanya terharu
sama tekad mereka yang kuat dan jadi termotivasi juga buat ngejar pendidikan. Sip, keren banget nih. Oke. Nah, selanjutnya nih Kuya Perian, kita akan main games. Tapi sebelum kita main games gitu ya, mungkin di Kuya Perian di sini ada yang bingung gitu. Apa sih Kak pentingnya pendidikan bagi suatu bangsa? Kenapa sih kita harus dituntut gitu ya untuk belajar, untuk menggapai pendidikan setinggi mungkin? Apa sih Kak pentingnya gitu ya? Oke, Kakak bakal jelasin nih Kuya Perian. Nah, pendidikan adalah suatu hal yang menjadi dasar untuk mencapai suatu kualitas generasi penerus bangsa nih Kuya Perian. Dan pendidikan juga telah terbukti nih memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas suatu bangsa di negara maju. Nah, contohnya nih Kuya Perian, kita melihat dari sejarahnya negara Jepang. Jadi dulu ya Kuya Perian, dulu banget waktu zaman kekaisaran negara Jepang itu merupakan negara yang terbelakang gitu. Pokoknya di antara negara-negara serumpunnya, negara Jepang itu pokoknya paling enggak maju gitu. Tapi ketika pergantian kekaisaran gitu ya, dan waktu pergantian kekaisaran ini semua sistem pendidikannya dirubah. Jadi mereka mengirimkan putra-putri bangsanya, mengirimkan para pemudanya untuk belajar ke luar negeri, belajar apapun ke luar negeri, dan setelah mereka mendapatkan ilmu yang banyak gitu ya, mereka kembali lagi ke negara Jepang ya, dan membangun negara Jepang tersebut. Dan hasilnya Kuya bisa lihat sekarang bahwa negara Jepang itu sangat sangat maju di bidang teknologinya, di bidang robotnya, dan di bidang mesinnya gitu ya. Jadi begitu besar dampak yang dihasilkan dari majunya suatu negara dari bidang pendidikan gitu. Jadi ketika bidang pendidikan ini maju, maka suatu negara ini bisa dipastikan juga bakalan lebih maju dan lebih berkembang gitu. So, jadi pendidikan ini sangat penting banget buat bangsa dan negara gitu, Varian. Oke, kalau gimana sih Kak cara kita nih untuk bisa berkontribusi gitu ya sebagai pelajar? Apa sih yang harus kita lakukan gitu ya untuk berkontribusi di hari pendidikan ini gitu ya, di hari Diknas ini? Oke, kita bahas satu-satu ya, Kuya Varian. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama yaitu belajar yang benar dan sungguh-sungguh. Ya misal nih Kuya Perian sekarang duduk di bangku SMA gitu ya. Nah Kuya Perian belajar yang sungguh-sungguh materi pelajaran SMA, kemudian berprestasi di sekolah gitu ya, mengikuti pembelajaran dengan betul, enggak bolos, enggak sering terus mengerjakan tugas gitu. Seminimalnya ya Kuya Perian, kita itu bisa mengetahui dan membedakan mana yang berita hoax dan mana berita yang faktual gitu. Setidaknya kita tidak mudah termakan oleh isu-isu yang miring, isu-isu yang belum tentu kebenarannya gitu Kuya Perian. Kemudian yang kedua yaitu tekuni apa yang menjadi hobi kita. Nah, untuk bisa mengharumkan suatu daerah, suatu bangsa, dan suatu negara, tidak hanya dalam bidang pendidikan aja, Kuya Perian. Kita boleh banget, kita bebas banget untuk mengharumkan nama bangsa ini dengan berbagai macam cara, berbagai prestasi. Misalkan Kuya Perian punya hobi di bidang musik, di bidang seni melukis, di bidang dance, kemudian di bidang olahraga. Boleh banget Kuya Perian untuk terus tekuni, kembangkan sampai benar-benar Kuya Perian menjadi ahli di bidang tersebut Kuya Perian, karena banyak banget nih contohnya yang udah go internasional. Ada Agnes Mo, dia udah terkenal di bidang tarik suaranya, di bidang nyanyinya sampai menjadi artis go internasional. Kemudian ada juga Dita Karang, mungkin ya yang sekarang menjadi idol K-pop gitu. Dan itu juga sangat mengharumkan nama bangsa Indonesia dan tidak dalam bidang pendidikan aja gitu ya. Jadi masih banyak bidang-bidang lain yang
bisa kita kembangkan lagi sesuai dengan hobi dan minat kita, asal kita terus belajar, terus menekuninya sampai kita benar-benar ahli di bidang tersebut, Kuiperian gitu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu belajar untuk berani berpendapat. Nah, karena Kuiperian, perubahan ini dapat terjadi karena ada keresahan yang disuarakan, Kuiperian. Misalkan nih di Indonesia ini kan banyak banget orang-orang yang cerdas. Indonesia ini tidak kekurangan orang-orang cerdas, tapi banyak orang-orang cerdas ini yang tidak berani untuk menyuarakan pendapatnya gitu ya. Jadi makanya kita bisa nih dimulai dari ketika kerja kelompok, kita bisa menyuarakan pendapat kita, memberikan kontribusi, ide atau gagasan, tidak hanya menerima aja di oh iya ya udah aku ikutin aja deh, aku ikut aja deh, jangan gitu ya Kuiperian. Jadi seminimal ya kita bisa memberikan pendapat kita bisa memberikan ide kita untuk berkontribusi dalam kelompok tersebut gitu Kuiperian. Misal atau nih contohnya yaitu waktu kemarin yang sempat viral di TikTok gitu ya terkait Bima yang ada di Lampung itu yang mengkritik bahwa daerah Lampung itu kurang dalam infrastrukturnya, dan akhirnya apa Kuiperian? Akhirnya ada perubahan, akhirnya di Lampung itu jalan-jalannya jadi diperbaiki dan lebih terkenal gitu ya daerah Lampung itu, akhirnya Lampung jadi lebih bagus, lebih berkembang gitu Kuiperian. Oke, gitu sampai sini Kuiperian mudah-mudahan bisa paham ya Kuiperian. Jadi kontribusi apa aja sih yang bisa kita lakukan sebagai pelajar, yaitu dengan belajar yang sungguh-sungguh dan tekun di sekolah sampai Kuiperian berprestasi gitu ya. Yang kedua yaitu tekun dan mempelajari apa yang menjadi hobi kita sampai kita benar-benar mahir. Yang ketiga yaitu jangan takut untuk berpendapat. Kita harus berani untuk berpendapat, menyuarakan ide dan gagasan kita gitu Kuiperian. Nah, selanjutnya kita bakalan main games, yaitu main games tebak toko. Oke, Kuiperian udah siap nih buat main games? Coba tulis dulu di kolom chat. Udah siap buat main games? Tulis siap kalau udah siap. Oke. Ada Vicania siap. Yang lainnya udah pada siap nih buat main games tebak tokoh? Kakak pengen tahu nih. Yang lainnya udah pada siap? Oke, Hermi udah siap. Oke. Hadi udah siap. Sip. Kalau udah siap kita mulai aja ya langsung. Oke, yang pertama. Tara. Oke, ada siapa dia? Ada yang tahu siapa? Boleh tulis di kolom chat namanya siapa? Ini sangat terkenal sekali. Ada yang tahu? Atau kalau nggak tahu bilang, wah Gita. Gita siapa? Oke, ada yang lain? Ada yang sekarang lagi ini banget? Oke, oh Dita, Tipo kali ya. Oke. Oh, nggak kenal. Coba ada lagi yang mau jawab? Oh iya Kuiperian, nanti Kuiperian bisa nih kira-kira Kuiperian jawabnya betul atau enggak gitu ya. Oke, kita langsung buka aja ya Kuiperian. Jawabannya adalah sip, betul banget ya. Ada Dita Karang gitu ya. Dia merupakan asal Indonesia dengan nama asli yaitu Anak Agung Ayu Puspa Aditya Karang yang merupakan member Secret Number, kemudian sekarang sebagai Duta Bilateral Korea Selatan dan Indonesia, dan mengharumkan nama Indonesia. Dan perjuangan beliau gitu ya, beliau tuh sempat ditolak dari berbagai agensi, dari banyak agensi, namun dia pantang menyerah dan akhirnya dia bisa masuk menjadi member dari Secret Number gitu. Sip. Ya, betul banget. Oke, selanjutnya yaitu tokoh yang kedua. Oke, udah siap nih Kuiperian tokoh yang kedua. Kita buka ya Kuiperian. Tokoh yang kedua adalah, nah siapa ini? Ada yang tahu ini siapa?
Ada yang kenal dia siapa? Coba tulis di kolom chat. Ada yang kenal dia siapa? Bapak B.J. Habibie. Bapak B.J. Habibie. Betul nggak ya? Betul nggak ya? Oke, kita buka ya. 1, 2, 3. Tara. Yes, betul banget Kuiperian. Betul banget. Bapak B.J. Habibie ini memiliki nama lengkap Bahrudin Yusuf Habibie, dan dia tuh berkuliah di Teknik Mesin ITB dan melanjutkan pendidikannya nih di Jerman dan berhasil mengembangkan teori keretakan titik awal badan pesawat yang disebut dengan Habibie teori, dan teori ini Kuiperian udah dipakai di berbagai universitas dunia untuk menjadi dasar teori gitu ya. Dan kemudian yang selanjutnya yaitu Bapak B.J. Habibie ini berhasil nih membuat pesawat pertama buatan Indonesia yang diberi nama pesawat N250. Wah, keren banget ya Kuiperian. Gak kebayang gitu. Gimana cerdasnya, segimana pinternya, keren banget bisa membuat pesawat dan membuat teori itu nggak mudah ya Kuiperian. Oke. Nah, selanjutnya nih kita lanjut ke tokoh yang ketiga. Di tokoh ketiga ada siapakah ini? Ya, ada yang kenal ini siapa? Kemarin sempat viral nih di TikTok gitu ya. Di TikTok, di Instagram, di Twitter juga sempat terkenal ini. Sempat viral. Ada yang tahu dia siapa? Boleh ditulis di kolom chat. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Kalau tahu boleh langsung aja sebutin namanya siapa. Nggak tahu, nggak tahu. Wah, banyak yang nggak tahu nih. Oke, kalau banyak yang nggak tahu. Tapi aku mau nunggu dulu. Siapa tahu ada yang tahu. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Kita bakalan buka bareng-bareng gitu ya. Oke, nggak tahu. Oke, nggak apa-apa kalau nggak tahu. Kita bakalan bahas bareng-bareng. Jadi, dia itu adalah, yes betul banget, Hadi Deris. Dia namanya Deris Negara. Yes, betul banget. Mujiawati. Dia kemudian dia itu merupakan mahasiswa S2 di Columbia University dan merupakan presiden mahasiswa Columbia University tahun 2022 yang pertama yang berasal dari Indonesia. Jadi orang Indonesia pertama nih yang jadi presiden mahasiswa di Columbia University. Keren banget gak sih? Udah kuliah di luar negeri terus jadi ketua BEM lagi, jadi wow, keren banget. Dan beliau juga nih menjadi wakil dari Indonesia di Forum Pemuda PBB tahun 2023 dan menjadi perwakilan Indonesia di ASEAN Korea Politik Security Forum tahun 2021, dan dia punya cerita dan pengalaman hidup yang sebenarnya kurang mengenakan gitu ya, karena berkali-kali ditolak oleh PTN di Indonesia. Kemudian dia tuh pernah gagal SNMPTN, pernah gagal SBMPTN, kemudian pernah gagal SIMAK UI juga, yang akhirnya mengharuskan dia untuk berkuliah di swasta gitu ya. Tapi dia itu berhasil lolos beasiswa LPDP dan sekarang berkuliah di Universitas Columbia gitu. Jadi kuliah mau di negeri ataupun di swasta, ketika kita ada keinginan untuk terus berusaha, untuk terus menggapai cita-cita kita, pasti bisa kok Kuiperian gitu. Jadi jangan pantang menyerah, jangan putus semangat gitu ya, terus berjuang apa yang Kuiperian inginkan dalam dunia pendidikan gitu Kuiperian. Keren banget ya. Oke Kuiperian, itu games babak pertama kita masih tenang karena ada games babak kedua. Gimana? Udah siap untuk games yang kedua ini? Coba kakak pengen tahu, udah siap nih untuk melanjutkan di games babak kedua? Siap. Oke, dari Hadi udah siap. Yang lainnya udah siap nih. Kita lanjut games babak kedua.
Oke, James di babak kedua ini yaitu ada terkait fakta atau mitos. Mitos atau fakta. Oke, siap-siap ya Kuiperian. Kuiperian bisa mencatat nih kira-kira betul berapa, salah berapa dari fakta dan mitos ini. Oke. Oke, udah siap ya. Kita mulai aja ke fakta atau mitos yang pertama. Fakta atau mitos kalau Indonesia telah berganti 9 kali kurikulum pendidikan. Ayo nih, ini fakta atau mitos nih Kuiperian. Fakta dari Rahmania fakta. Kemudian dari yang lain, dari Silverita juga fakta. Oke, dari Mujia Wati juga fakta. Oh, wait. Kita buka bareng-bareng ya Kuiperian. Ini betulnya fakta atau mitos nih? Ternyata jawabannya Kuiperian mitos, karena faktanya Kuiperian sejak tahun 1947 sampai 2022 kemarin, Indonesia ini telah mengubah kurikulum sebanyak 11 kali Kuiperian. Jadi bukan 9 kali ya. Jadi udah merubah sebanyak 11 kali. Dan yang terakhir itu tahun 2022, yaitu tentang kurikulum merdeka. Dan mungkin dari teman-teman Kuiperian yang sekarang masih duduk di bangku kelas 10 sedang merasakan kurikulum merdeka ini. Dan Kuiperian sekarang lagi, dan Kuiperian yang kelas 11, kelas 12 itu sekarang kurikulumnya mungkin masih kurikulum 2013 gitu. Ya banyak banget ya, sampai 11 kali pergantian kurikulum karena ini menyesuaikan dengan kondisi pendidikan dan situasi Indonesia yang terbaru gitu. Jadi bakalan lebih sesuai lagi nih dengan kondisi yang ada di Indonesia sekarang gitu Kuiperian. Oke, gak apa-apa. Masih pertanyaan pertama, masih fakta atau mitos yang pertama. Kalau salah-salah sekali, 2 kali, oke, nggak apa-apa. Kakak maklum. Oke, pertanyaan yang kedua, mitos atau fakta nih. Kalau dalam bidang pendidikan, Indonesia berada di peringkat 67 dari 209 negara menurut peringkat UNESCO. Nah, ini benar atau salah ya? Ini fakta atau mitos nih? Coba Kuiperian boleh jawab. Fakta atau mitos? Fakta. Oke, banyak yang jawab fakta. Oke. Mudah-mudahan Kuiperian yang kali ini jawabannya betul ya, Kuiperian ya. Oke. Kita langsung buka aja kali ya, Kuiperian. Ini fakta atau mitos nih. Dalam bidang pendidikan, Indonesia berada di peringkat 67 dari 209. Oke. 1, 2, 3. Yes, betul banget ya. Jawabannya adalah fakta Kuiperian. Karena berdasarkan indeks pengembangan pendidikan yang dilaporkan oleh UNESCO pada tahun 2023, Indonesia ini berada di posisi ke-67 dalam pengembangan pendidikannya Kuiperian. Dan berita bahagianya, siswa di negara Indonesia juga dikategorikan sebagai siswa yang paling bahagia di dunia Kuiperian karena memiliki status mental yang lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lainnya gitu ya. Yes, jadi di negara Indonesia ini status mental siswanya itu lebih bagus gitu, lebih bahagia dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Mungkin Kuiperian pernah dengar gitu ya, kalau di negara misalkan Korea Selatan atau Jepang itu banyak banget siswa SMA yang ngerasa capek, ngerasa depresi gitu ya dengan belajar, bahkan sampai ada yang maaf yang sampai bunuh diri gitu ya karena saking stresnya. Dan kita patut bersyukur nih Kuiperian karena negara Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan siswanya yang paling bahagia di dunia gitu Kuiperian. Oke, kemudian selanjutnya yaitu fakta atau mitos yang ketiga. Oke, fakta atau mitos bahwa di Indonesia ini banyak siswa SMA yang tidak melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi setelah lulus SMA. Ini fakta atau mitos nih, Kuiperian? Mitos. Fakta, mitos. Oh, ini jawabannya bervariasi ya. Seru nih. Ini jawabannya bervariasi. Oke, ini ada yang jawab fakta, ada yang jawab mitos. Kita langsung buka aja kali ya daripada penasaran gitu ya. Oke, jawabannya adalah fakta Kuiperian. Karena pada tahun 2020 ini terdapat 3,7 juta siswa yang lulus dari SMA, namun hanya setengahnya nih yang meneruskan ke perguruan tinggi.
Artinya masih ada setengahnya lagi siswa SMA yang tidak melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Jadi masih banyak ya Kuya Parian, teman-teman kita yang setelah lulus SMA ini memilih untuk tidak melanjutkan pendidikannya gitu ya. Oh iya, nah ini juga nih di menurut Hadi ya di tempat saya banyak ini yang lulus SMA jadi petani. Iya banyak banget teman-teman kita ya yang justru lulus SMA itu memilih untuk bekerja atau entah karena pilihannya sendiri, entah karena faktor ekonomi atau faktor keadaan kita nggak pernah tahu gitu ya. Tapi masih banyak nih Kuya Parian yang nggak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi gitu. Sangat disayangkan ya Kuya Parian. Nah, oke nih, selanjutnya fakta atau mitos yang keempat, fakta atau mitos kalau di Indonesia anak di bawah 7 tahun ini sudah boleh bersekolah. Fakta atau mitos nih Kuya Perian? Fakta, oke dari Rahmania fakta, kemudian Leon, oke ada fakta-fakta di tempatku banyak. Oke, kita cari tahu ini fakta atau mitos. Oke, jawabannya adalah fakta, Kuya Varian. Yes, jawabannya fakta karena nih, sebagian besar orang tua itu mengirimkan anak-anak mereka di usia 3 atau 4 tahun. Makanya di Indonesia ini ada yang disebut dengan PAUD, pendidikan anak usia dini gitu ya. Nah, kan ini nih banyak banget nih yang adik-adik kita gitu ya, Kuya Varian, atau bahkan kita sendiri gitu ya, malah dimasukin ke sekolahnya itu pas waktu masih kecil gitu ya. Iya, nah ini ada yang masuk yang kelahiran tahun 2006 tapi sudah lulus SMA itu kan berarti masuk sekolahnya itu lebih awal gitu ya, Perian. Dan mungkin ada yang dari kita juga yang justru mengalami gitu. Iya Kak, waktu dulu juga aku PAUD dulu kok Kak, aku umur 3 tahun udah dimasukin ke PAUD gitu. Nah, ini banyak banget ya di Indonesia gitu. Jadi di Indonesia ini usia anak 3 atau 4 tahun itu udah masuk sekolah gitu ya. Jadi ini sangat bagus banget sih sebenarnya untuk pendidikan Indonesia karena bisa lebih awal gitu dalam menstimulus terkait ilmu untuk pendidikannya gitu ya. Oke, nah selanjutnya nih fakta atau mitos yang kelima. Fakta atau mitos kalau fakta atau mitos nih kalau banyak remaja di Indonesia yang putus sekolah karena masalah ekonomi. Oh, ini fakta. Terus fakta. Oke, yang lain fakta Kak. Oke, kita bahas kali ya Kuya Parian. Jawabannya adalah yes. Betul banget Kuy Parian, jawabannya fakta karena nih masih ada jutaan remaja dan anak-anak yang tidak dapat melanjutkan studi mereka. Banyak anak-anak yang tidak melanjutkan sekolahnya karena mereka tidak mampu membayar biaya pendidikan, misal biaya transportasi atau biaya pakaian, biaya buku dan lain sebagainya gitu ya. Dan itu sebabnya banyak di Indonesia ini pekerja anak gitu. Dan ini sangat disayangkan ya Kuya Perian karena kita masih muda gitu ya dan selayaknya kita itu perlu mendapatkan pendidikan yang layak gitu ya untuk menyongsong masa depan untuk meningkatkan kualitas hidup kita masing-masing gitu Kuya Perian. Oke, Kuya Perian, dari kelima fakta yang tadi ada satu yang menarik gitu ya Kuya Perian buat kita bahas, yaitu fakta yang terakhir ini, yaitu banyak siswa yang putus sekolah karena masalah ekonomi gitu. Nah, ini pada tahun 2019 sampai 2020 di Indonesia ini terdapat 157.000 siswa yang putus sekolah dan mereka memilih untuk bekerja membantu perekonomian keluarga. Padahal ketika kita memutuskan untuk berhenti sekolah dan mencari pekerja itu kita belum memiliki keahlian khusus untuk bisa terjun ke dalam dunia pekerjaan gitu. Akhirnya kita hanya bisa bekerja di bidang-bidang kasar gitu ya, yang mana nominal pendapatannya tidak sesuai dengan
keringat dan usaha yang dikeluarkan gitu. Jadi akan mempengaruhi nih kesejahteraan hidup mereka juga ketika mereka udah bekerja mati-matian, tapi yang mereka dapatkan itu tidak sebanding dengan apa yang mereka keluarkan gitu ya, usaha yang mereka keluarkan gitu. Atau bahkan juga ada nih perempuan gitu ya yang memilih untuk putus sekolah karena tidak punya uang dan memilih untuk menikah di usia dini gitu ya, karena menganggap bahwa ketika wanita ini menikah berarti beban keluarganya telah berkurang karena biasanya wanita ini akan dibiayai dan dihidupi oleh suaminya gitu. Dan ini sangat disayangkan sekali ya Kuiperian, karena kita masih muda, masih banyak hal-hal yang perlu kita capai, masih banyak hal-hal yang perlu kita jelajahi gitu ya, yang perlu kita explore, yang bisa tentunya membangun pendidikan Indonesia ini biar lebih maju lagi gitu ya Kuiperian. Jadi sangat disayangkan sekali gitu. Oke, Kuiperian. Lalu Kak, dari fakta-fakta dan mitos yang ada gitu, apa sih yang bisa kita syukuri gitu? Apa sih yang bisa kita lakukan gitu untuk me, apa ya? Untuk dalam hari pendidikan ini gitu ya. Untuk bisa kita lakukan di hari pendidikan ini gitu. Oke. Yang pertama, apa sih yang bisa kita lakukan? Kita bisa selalu bersyukur ya, Kuiperian. Merasa bersyukur karena diberikan kesehatan, baik mental ataupun fisik, sehingga masih bisa bersekolah. Karena nih, Kuiperian, masih banyak nih teman-teman kita yang kurang beruntung dalam kesehatannya, Kuiperian. Masih banyak yang kurang beruntung. Masih banyak yang mereka harus check up ke dokter, kemudian nggak bisa kecapean, nggak bisa bersekolah karena harus stay di rumah sakit gitu ya, harus terpasang infus terus gitu ya. Dan juga masih banyak teman-teman kita yang tidak mau bersekolah, yang putus sekolah karena akibat masalah mental, entah itu dia merasa depresi, merasa stres, atau bahkan ada yang sampai kehilangan akal sehat gitu. Jadi kita sebagai individu, sebagai remaja, sebagai siswa yang alhamdulillah masih dikasih kesehatan secara fisik dan secara mental dan bisa belajar, harus bisa lebih bersyukur nih, lebih memanfaatkan lagi gitu kesempatan kita gitu. Yes, masih banyak teman-teman kita yang kena bulian dan memutuskan untuk nggak mau sekolah, dan kita harusnya lebih bersyukur ya Kuiperian, karena kita tidak menerima itu dan kita bisa menghabiskan waktu remaja kita untuk bersenang-senang dan bermain bersama teman-teman kita gitu. Kemudian yang kedua yaitu memanfaatkan kesempatan sebagai pelajar untuk bisa berprestasi baik di tingkat sekolah maupun di tingkat nasional. Yes, betul banget ya. Kita bisa nih memanfaatkan kesempatan kita, memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah. Kita bisa ikut lomba-lomba dalam bidang pendidikan, lomba-lomba olimpiade gitu ya, untuk mengharumkan nama sekolah, nama daerah, dan juga nama Indonesia tentunya ya, Kuiperian. Nah, ini kita bisa nih terus memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah kita. Kemudian yang ketiga yaitu bisa memberikan kontribusi sesuai dengan bidang dan keahlian kita masing-masing nih Kuiperian. Contohnya apa? Contohnya misalkan nih kita atau Kuiperian nih senang dalam dunia tarik suara, senang dalam tentang tradisional gitu ya, tarian tradisional, kemudian senang dengan hal-hal yang Kuiperian senangi gitu ya. Nah, Kuiperian bisa nih untuk berkontribusi ketika ada pagelaran pameran, kemudian Kuiperian bisa ikut tampil, bisa ikut berkontribusi dan untuk memperkenalkan budaya Indonesia gitu. Kalau Kuiperian ada yang Kak, aku senang banget sama budaya Indonesia. Aku senang banget dengan tarian-tarian daerah. Aku juga ikut sanggar nih Kak. Ikut latihan di sanggar A, sanggar B, sanggar C gitu ya. Dan Kuiperian bisa nih berkontribusi dalam memamerkan, dalam mengiklankan gitu ya, terkait budaya Indonesia gitu. Sampai budaya kita tuh bisa lebih terkenal lagi, nggak hanya
di Indonesia, nggak hanya sekedar melestarikan, tapi juga memperkenalkan lagi ke negara-negara lain tentang budaya Indonesia. Gitu, Kuya Parian. Dan Kuya Parian yang mungkin masih ada pertanyaan, boleh banget tulis di kolom Q&A yang ingin Kuya Parian sampaikan, yang ingin Kuya Parian pertanyakan. Gitu. Nah, kemudian summary dari ringkasan kita hari ini, yaitu bahwa pendidikan merupakan hal yang penting nih teman-teman untuk membangun suatu negara gitu ya, bisa dilihat dari sejarahnya negara Jepang. Kemudian banyak cara yang bisa kita lakukan nih untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Misalkan dengan tadi belajar yang sungguh-sungguh, kemudian menekuni bidang yang kita minati gitu ya, dan juga berani berpendapat. Dan dari berbagai tokoh yang tadi kita udah tebak-tebak, kita bisa belajar bahwa inti sukses dari mereka yaitu pantang menyerah. Jadi ketika kita memiliki keinginan yang kuat, tekad yang kuat, selagi kita tidak menyerah, pasti kita bakalan mendapatkan apa yang kita harapkan dan cita-citakan, Parian. Gitu. Dan kita juga bisa mengetahui nih bahwa tingkat pendidikan Indonesia ini sudah cukup baik ya, karena berada di tingkat 67 dari 209. Namun sangat disayangkan karena masih banyak yang teman-teman kita yang putus sekolah gitu karena masalah ekonomi. Gitu Parian. Nah, oke, selanjutnya yaitu aku bakalan menjawab nih pertanyaan-pertanyaan dari Parian. Oke, ini udah ada yang bertanya. Permisi Kak, izin bertanya. Kira-kira Kak, ada nggak solusi buat teman-teman yang berhenti sekolah buat bisa sekolah lagi? Terus ada nggak tips buat kita biar tetap semangat, bahkan tambah semangat belajar? Oke, mungkin buat teman-teman yang putus sekolah, tadi kan banyak ya faktor-faktor dari teman-teman kita yang putus sekolah, entah karena keinginan diri sendiri, atau juga karena masalah ekonomi, atau juga keadaan kita nggak pernah tahu gitu ya, keadaan mereka itu seperti apa. Tapi sekarang itu sudah banyak pemberian sekolah-sekolahan yang gratis, sekolah-sekolahan yang sekolahan terbuka, artinya sekolahan itu enggak artinya sekolahan itu enggak apa ya, lebih lebih fleksibel gitu, bisa menyesuaikan dengan apa ya, kegiatan dari si siswanya itu gitu. Sekarang banyak banget kok kayak sekolah-sekolah yang dibuka dari para pemuda Indonesia sendiri gitu ya. Misalkan dari mahasiswa A yang membuka ruang belajar gitu. Biasanya itu ada di daerah maaf teman-teman yang rumahnya itu di bawah kolong jembatan gitu itu biasanya ada sekolah yang dibangun oleh teman-teman mahasiswa, teman-teman kita gitu, tapi mungkin itu nggak banyak gitu ya. Dan solusinya mungkin kita bisa mengajak lagi teman-teman untuk bersekolah. Terus bisa juga mengajarkan nih ke teman-teman yang mungkin putus sekolah gitu karena masalah ekonomi, kita bisa sharing tentang ilmunya, kita bisa mengajarkan tentang ilmunya gitu. Dan terus ada nggak sih Kak tips buat kita biar tetap semangat, bahkan tambah semangat buat belajar? Ada dong tipsnya, yaitu aku biasanya menempelkan goals aku di dinding kamar, di depan meja belajar gitu ya, di depan pintu, biar aku tuh lebih semangat gitu untuk mencapai goals aku. Untuk oh iya, jadi setiap aku keluar rumah, setiap aku belajar, aku tuh selalu ngelihat, oh iya aku tuh pengen jadi ini loh, jadi aku tuh harus belajar, aku harus sungguh-sungguh gitu ya dalam belajarnya gitu Kak. Gitu, semangat buat nambah semangat ya. Dan juga kita juga bisa apa ya, bisa ingat-ingat, oh iya aku tuh harus belajar karena aku tuh pengen orang tua aku lihat aku bangga. Kemudian aku pengen misalkan bisa kuliah di Universitas A, di Universitas B gitu kayak Parian. Jadi aku biasanya menempelkan goals aku, apa yang bakalan aku dapat ketika aku belajar dengan sungguh-sungguh gitu. Jadi biar kita tuh
ada terpacu gitu ya, ada rasa semangat, oh iya kayaknya aku harus belajar gitu. Kak, izin bertanya, ada nggak cara atau tips menghafal suatu pelajaran? Banyak banget ya Kuiperian cara untuk menghafal suatu pelajaran. Tapi yang paling penting dari menghafal itu adalah memahami Kuiperian. Tidak hanya sekedar menghafal, tapi memahami eh, ketika kita menghafal, maka sehari dua hari juga bisa lupa Kuiperian. Tapi ketika kita memahami suatu materi, suatu pelajaran gitu ya, itu bakalan terus nempel Kuiperian. Jadi tipsnya dari kakak, coba Kuiperian baca secara keseluruhan nih tentang materinya yang ada gitu ya. Kemudian Kuiperian bisa juga kayak dibikin apa ya, mind maps gitu. Gimana sih awalnya kok bisa sampai ke sini? Oh, awalnya tuh dari sini, lalu ketemu ini akhirnya mengembangkan menjadi suatu ini gitu. Jadi kalau dari kakak itu lebih ke kalian pahami konsep awalnya itu harus gimana, konsep awalnya itu gimana. Jadi ketika konsep awalnya udah paham, maka itu tuh bakal nempel terus, enggak cepat lupa. Kalau misalkan kayak sekedar hafalan gitu, setelah setoran hafalnya itu besoknya itu bisa hilang lagi biasanya gitu. Jadi yang paling penting adalah untuk fokus ke coba memahami konsep awalnya gitu Kuiperian. Dan biasanya kakak buat mind maps gitu atau enggak tulis baca sekilas kemudian tulis apa yang tadi udah kakak pelajari dengan tanpa ngebuka buku lagi gitu. Kak izin bertanya gimana ya buat tetap semangat buat bersekolah, karena jujur aku itu pernah mengalami bully dan karena itu juga aku cukup takut di keramaian dan juga wah ya ampun. Nah, gimana sih Kak cara kita gitu ya sebagai orang yang kena bulian agar bisa tetap semangat nih di sekolah gitu. Pertama, di sekolah itu kan teman-teman kita tuh banyak ya Kuiperian, enggak cuma satu dua atau enggak cuma teman sebangku aja. Kita bisa cari teman yang nge-support kita, teman yang bisa menerima kita apa adanya gitu. Kemudian kita jangan takut Kuiperian ketika pernah mengalami hal bulian, kita tuh bisa kayak melaporkan atau kita malah justru kayak pasang badan aja gitu, jangan menunjukkan bahwa diri kita itu takut sama orang tersebut gitu. Jadi kita bisa mencoba untuk pasang badan dan tentunya meningkatkan kualitas diri kita juga Kuiperian. Kita belajar yang betul, kita berprestasi di sekolah gitu. Ketika kita punya prestasi di sekolah, ketika kita punya nama baik di sekolah, orang-orang juga pasti bakalan segan dengan kita gitu Kuiperian. Jadi fokus aja dengan apa yang bisa Kuiperian kembangkan terhadap diri Kuiperian. Ketika Kuiperian mendapat bulian atau dari orang lain, abaikan aja gitu. Atau Kuiperian kalau misalkan udah buliannya kena fisik dan udah parah banget, Kuiperian bisa kok laporkan ke guru BK apa yang Kuiperian alami, dan mungkin Kuiperian juga bisa langsung ngomong ke orangnya bahwa Kuiperian tidak senang dengan perilaku mereka. Mungkin mereka menganggap kalau perilaku mereka kita itu bercanda gitu ya. Nah, tapi kita bisa ngomong langsung ke orangnya kalau misalkan aku tidak senang dengan perlakuannya dia gitu. Jadi bisa langsung to the point aja. Pokoknya jangan takut, jangan menunjukkan bahwa dia itu bosnya, dia itu segalanya gitu. Pokoknya kita juga harus menganggap bahwa diri kita tuh setara dengan mereka gitu. Jadi kita tuh nggak ngerasa insecure gitu. Jadi pokoknya tingkatkan kualitas diri kita gitu, Kuiperian. Jangan didengerin omongan orang lain, tapi kalau misalkan omongannya udah sangat mengarah ke hal-hal yang privasi, hal yang spesifik, itu Kuiperian bisa kok laporin aja ke guru BK gitu. Jangan takut karena apa-apa dilaporin, nggak apa-apa, itu hak Kuiperian kok, hak kita sebagai siswa untuk mendapatkan perlindungan dari guru gitu Kuiperian. Dan tentunya pastiin cari teman-teman yang benar-benar ngedukung kita, yang sefrekuensi dengan kita, yang enggak membicarakan kita di belakang gitu ya Kuiperian.
Oke nih, Kak, kadang aku belajar sesuai mood. Gimana tuh Kak cara mengatasinya? Emang sih kalau pengen belajar yang betul-betul kita tuh harus punya mood yang bagus dulu ya, Kuiperian. Tapi gimana cara mengatasinya? Balik lagi nih, kita punya self control, kita punya batasan diri. Kita buat schedule, kita buat time buat schedule gitu ya, Kuiperian. Jadi misalkan hari ini kita harus ngelakuin apa. Jadi kita tuh ngerasa bahwa diri kita tuh punya tanggung jawab untuk menyelesaikan suatu tugas itu. Jadi ketika mood kita jelek, kita tuh ngerasa, oh iya aku tuh punya tanggung jawab. Jadi mau nggak mau, kita tuh terpaksa untuk melakukan tugas tersebut gitu. Tapi dengan paksaan ini kita tuh bakalan lebih ke pressure, bakalan lebih oh iya kita tuh punya tanggung jawab gitu yang harus kita selesaikan, yang harus kita kerjakan. Kita nggak bisa mengandalkan mood terus. Jadi ini adalah gimana cara kita untuk bisa punya self control yang bagus aja sih Kuiperian. Gitu mungkin untuk materi self control bisa kita bahas lebih lanjut di lain kelas gitu ya Kuiperian. Oke deh. Oke, thank you banget nih buat hari ini. Sharing-sharingnya sangat seru, sangat bervariasi dari teman-teman Kuiperian. Semoga apa yang tadi kakak jawab bisa membantu Kuiperian gitu ya. Dan Kuiperian kakak juga mau ingetin nih, kalau misalkan Kuiper lagi ngadain event kebas, yaitu kebut akhir semester, dan tentunya event ini Kuiperian bisa mendapatkan hadiah dengan jutaan rupiah, dan ini bisa membuat prediksi kita, membuat kita siap nih untuk menghadapi PAS gitu ya, yang kan sebentar lagi mau PAS gitu. Jadi Kuiperian yang mau lebih melihat nih kesiapan kita untuk persiapan PAS, boleh banget nih buat daftar kebas sekarang juga. Nah, ini ada linknya ya, Kuiperian bisa langsung aja buat klik link yang sama kakak admin kirimkan ya Kuiperian gitu. Oke, dan aku juga mau ingetin bahwa bakal ada next live class yang seru banget tentunya, yaitu terkait persiapan akhir UTBK, kupas tuntas soal tryout UTBK SNBT tahun 2023 bersama Kak Arianti Triwidiantari gitu. Nah, Kuiperian boleh banget nih yang mau fokus ke UTBK, yuk cus langsung aja ikutin live kelasnya gitu. Oke Kuiperian, sebelum kakak tutup live kelas hari ini, ada kakak punya quotes dari Nelson Mandela, bunyinya gini. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan kamu dapat mengubah dunia. So, kakak harap nih kita semua bisa menggapai apa yang kita inginkan gitu ya, dan semoga apa yang tadi kakak sampaikan bisa bermanfaat buat Kuiperian semuanya. Ambil yang baiknya dan jangan ambil yang buruknya. Semoga Kuiperian bisa berhasil dalam menggapai pendidikan Kuiperian. Oke, segitu aja dari kakak. Terima kasih. Sampai jumpa Kuiperian.